Sempol merupakan salah satu panganan khas di kota Bangkalan. Sekitar kurang lebih 2 tahun terakhir sejak kemunculannya di kota Bangkalan, kini sempol sudah banyak digandrungi oleh masyarakat Bangkalan. Panganan yang satu ini akan mudah ditemui di pinggir jalan atau di pusat kota Bangkalan. Salah satu sempol hits di kota Bangkalan adalah sempol di Gelora Bangkalan ini. Usaha milik Ibu Nasumi ini sudah berdiri sejak 1,5 tahun yang lalu. Kini konsumennya pun sudah berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bangkalan, seperti Kecamatan 10, Keker, Tanjung Bumi, Tanah Merah, Blega, dan sebagainya. Sempol ini pun digandrungi oleh masyarakat berbagai kalangan dan juga usia. Sempol ayam ini dibuat dari campuran daging ayam, tepung tapioka, dan bahan-bahan lainnya yang dikombinasikan dengan isian beragam, mulai dari telur puyuh, sosis, ati, hingga cabai yang semakin menarik minat konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah, mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 19.03211000036. Di awal video tadi kita sudah melihat profil singkat tentang UMKM yang ada di Kota Bangkalan. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang analisis beberapa aspek terkait dengan UMKM tersebut. Nah, aspek-aspek tersebut meliputi bentuk kepemilikan bisnis, lingkungan bisnis, struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan juga tanggung jawab sosial. Langsung ke video selanjutnya yuk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang topik yang pertama, yakni bentuk kepemilikan bisnis. Bisnis ini merupakan bisnis perseorangan di mana hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Karena hal inilah, semua keuntungan, kerugian, dan segala bentuk resiko menjadi tanggung jawab penuh dari sang pemilik. Bisnis ini dibangun dengan modal yang tidak begitu besar. Modal awal yang digunakan hanyalah biaya-biaya pokok produksi, meliputi biaya peralatan dan juga biaya bahan baku. Sumbernya pun hanya berasal dari harta pribadi sang pemilik yang dialokasikan menjadi modal usaha. Karena hanya sebuah bisnis perseorangan, usaha ini tidak mempunyai akte pendirian usaha, namun sudah terdaftar menjadi salah satu anggota dari paguyuban pedagang kaki lima atau mainan Stadion Gelora Bangkalan. Selanjutnya topik yang kedua, yakni tentang lingkungan bisnis atau business environment. Lingkungan bisnis ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Faktor yang pertama yakni faktor lingkungan internal. Yang pertama, tenaga kerja. Bisnis ini memiliki 3 orang karyawan, 2 orang di bagian produksi, dibantu juga oleh sang pemilik, dan 1 orang lainnya berada di bagian marketing atau penjualan. Yang kedua, peralatan dan mesin. Untuk mesin, bisnis ini belum memiliki mesin pembuat adonan sendiri. Maka dari itu, bisnis ini masih menggunakan jasa penyewaan mesin dengan sistem pembayaran harian. Namun untuk peralatan-peralatan lain seperti kompor, tabung gas, panci, ember, dan peralatan pendukung produksi lainnya, ini sudah mampu dipenuhi secara optimal, secara mandiri oleh bisnis ini. Yang ketiga, terkait pemodalan. Untuk permodalan sendiri, seperti yang telah disebutkan di awal, bahwasanya modal usahanya merupakan modal pribadi dari sang pemilik. Yang keempat, bahan produksi dan juga pergudangan. Untuk bahan produksi yang mempunyai daya simpan yang lumayan lama, sang pemilik melakukan restock setiap 2-3 hari sekali untuk bahan-bahan seperti minyak goreng, bumbu penyedap, telur ayam, bawang-bawangan, saus, dan lain-lainnya. Hal ini juga berlaku untuk bahan-bahan lain
seperti tusuk bambu dan juga plastik kemasan. Dan untuk pergudangannya sendiri, ini masih menjadi satu dengan tempat produksi, yaitu rumah dari sang pemilik. Namun, rumah tersebut sudah didesain sedemikian rupa sehingga layak dan mumpuni menjadi tempat produksi sekaligus gudang penyimpanan alat dan bahan produksi sampel. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Nah, untuk yang mikro sendiri ini ada pemasok ataupun supplier. Nah, bisnis ini memiliki 3 pemasok. Yang pertama, pemasok daging ayam. Yang kedua, pemasok tepung tapioka dan juga bumbu-bumbu. Dan yang ketiga, pemasok bahan-bahan lain seperti saus, telur puyuh, sosis, keju, telur ayam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yakni pasar. Pasar atau sasaran dari bisnis ini adalah orang-orang yang senang akan panganan yang gurih dan juga para pengguna jalan di tempat berjualan. Makanan ini pun disenangi oleh orang-orang dari berbagai kalangan dan juga usia. Yang ketiga, pesaing. Pesaing atau kompetitor dari bisnis ini adalah bisnis serupa yang tak jarang melakukan strategi yang sama, dan selain itu juga ada bisnis-bisnis panganan lain seperti pentol, telur gulung, ataupun gorengan. Nah, untuk lingkungan eksternal makronya sendiri, yakni ada aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat Madura, khususnya masyarakat Bangkalan sendiri, mayoritas lebih menyukai panganan asin ataupun gurih daripada panganan manis. Nah, kondisi ini pun mendorong terbukanya peluang pasar bagi bisnis ini. Faktor yang ketiga yakni tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang dianut atau digunakan dalam bisnis ini adalah struktur organisasi lini. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, hubungan antara pemilik dan juga karyawannya bersifat langsung, dan bentuk kepemilikan bisnisnya merupakan bisnis perseorangan, di mana pemilik merupakan top manager dalam usaha. Jika digambarkan dalam diagram, bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi di atas ada pemilik yang bertindak juga sebagai top manager, dan di bawahnya ada karyawan-karyawan yang terfokus pada bidang-bidangnya sendiri, yakni ada bidang produksi dan juga bidang pemasaran ataupun marketing penjualan. Topik yang selanjutnya yakni manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persiapan dan juga pengadaan. Tidak mementingkan adanya kegiatan analisis jabatan. Nah, untuk kondisi bisnis yang sekarang, dengan formasi karyawan yang ada, ini sudah dirasa ideal. Yang kedua, pengembangan dan penilaian. Nah, bisnis ini lebih fokus pada monitoring saat masa-masa awal bekerja. Yang ketiga, yakni kompensasi dan perlindungan. Untuk memelihara dan juga meningkatkan kinerja serta semangat karyawan, bisnis ini memberikan kompensasi berupa bonus pada saat gajian. Nah, selain itu, pemilik bisnis juga melindungi para pegawainya dari akibat-akibat buruk yang mungkin bisa terjadi serta menjaga kesehatan pegawai. Salah satu contohnya adalah sarapan sebelum jualan. Yang keempat, yakni hubungan-hubungan karyawan. Hubungan-hubungan ini dibentuk dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Selain itu, disiplin dan koordinasi yang baik juga selalu dijaga. Nah, pembahasan yang terakhir yakni tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial ini juga biasanya dikenal dengan sebutan CSR atau Corporate Social Responsibility. Bisnis ini belum menerapkan hal tersebut, namun bisnis ini terus berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab berupa pembayaran pada retribusi rutin. Selain itu juga menjaga supaya limbah yang dihasilkan ini tidak merusak lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu tadi 5 topik tentang analisis UMKM Sempol yang ada di Kecamatan Bangkalan. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.